Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu Indah, masih bersama guru-guru kita juga. Dan satu pertanyaan terakhir untuk hari ini ya, guru-guru ya. Iya. Aku bacain ya. Bagaimana nih cara agar rezeki kita tetap dilancarkan saat bulan Ramadan, tapi juga tetap bisa konsisten ibadah dengan sempurna. Jadi kayak mengejar dunia sama akhirat tuh bisa seimbang. Ustadz Bani dulu. Masya Allah. Bismillah. Dari semua yang kita bahas oleh guru-guru kita tadi, intinya bermuara pada 3. Masalah rezeki, seret atau lancar. Yang pertama adalah kualitas diri. Yang kedua, kualitas hubungan kita dengan Allah. Dan yang ketiga adalah kualitas hubungan kita kepada sesama. Maka kalau orang yang tidak mau mengupgrade dirinya, kualitas kehidupan dan pribadinya, maka bagaimana dia akan dimudahkan rezekinya? Maka ayo upgrade. Tadi jaga kesehatan, sampaikan oleh guru kita. Ayo jangan bermalas-malasan, pelajari skill. Sekarang orang bisa mendapatkan ilmu dengan cukup dia buka di HP, dia belajar, dia bisa mendapatkan banyak kemampuan-kemampuan, skill-skill. Sehingga dengan begitu akan dimudahkan rezekinya. Tetapi kalau bermalas-malasan akan sulit. Yang kedua, jangan merasa cukup dengan kemampuan pribadi, skill dan pendidikan. Saya punya kemampuan ini, karena rezeki adalah Allah yang memberikan. Karena itu teruslah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan Ramadan. Karena kan wasjud waqtarib, sujudlah maka engkau akan mendekat. Semakin kita sering sujud ibadah kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rumusnya adalah kedekatan menghasilkan kemudahan. Semakin kita dekat dengan seseorang, semakin mudah urusan kita kepada orang itu. Maka kalau kita dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan rezeki itu adalah sangat kecil buat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan. Dan yang ketiga, selain kita bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, perbagus juga hubungan kita kepada sesama. Maka tadi jangan marah, jangan sombong, jangan pamer. Karena itu berkaitan dengan kita dengan orang lain. Orang lain akan malas, orang lain akan enggan. Biar kata kita rajin ibadah, biar kata kita skillnya bagus, tapi kalau emosian, kalau akhlaknya buruk, kata-katanya tidak bisa dipegang, maka bagaimana rezeki itu akan mudah mengalir kepada kita. Maka ayo perbaiki kualitas diri kita, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbagus hubungan kita kepada sesama. Tebarkan senyum, berikan kebaikan-kebaikan, dan jangan lupa bikin orang selalu bahagia ketika bersama kita. Masya Allah. Masya Allah. Berarti upgrade diri, dekat sama Allah, perbaiki hubungan ke sesama manusia. Betul. Terima kasih Ustadz Bani. Ya. Kalau Ustadz Maulana. Nah, agar supaya rezeki kita di bulan suci Ramadan ini lancar dan bisa juga konsisten dengan ibadah tanpa mempengaruhi gara-gara harta dan rezeki itu, maka tanamkan ilmu dan iman. Ilmu dan iman ini luar biasa loh. Ketika orang yang diberi rezeki itu adalah orang yang berilmu, pasti dia akan menjaga bagaimana rezekinya itu menjadi baik buat dirinya, tidak menjadikan dia sombong, karena dia tahu bagaimana cara memperlakukan harta itu sendiri dan bagaimana menggunakan dengan cara yang baik dan bagaimana bisa membuat harta itu bertambah banyak. Karena kenapa? Karena faktor ilmu. Dan jangan lupa, bukan hanya ilmu, tapi tanamkan keimanan. Karena kenapa? Ketika ada iman di dalam hati kita, lalu diberikan rezeki berupa rezeki, yakinlah harta berupa rezeki itu akan bertambah bermanfaat. Bukan hanya untuk dirinya, tapi bermanfaat buat orang lain. Apalagi terus bulan suci Ramadan, pasti dia bikin paket awal Ramadan, kemudian bikin zakat fitrah, kemudian paket lebaran, kemudian berbagi takjil, banyak. Ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena ketika ada orang ilmu dan iman ini, pasti diangkat derajatnya. Dan ketika diangkat derajatnya, pastilah dia akan kaya. Karena kenapa? Karena kalau mau kuasai dunia, raihlah dengan ilmu. Kalau mau dapatkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Kalau mau dua-duanya, maka raihlah dengan ilmu. Dan ilmu itu mengantarkan kita jadi mulia, dan iman itu mengantarkan bertambah derajat kita. Karena kemuliaan dengan ilmu, derajat yang luar biasa. Satu lagi, ketika kita sudah mendapatkan kedua-duanya ini, yang dibandingkan dengan ilmu dan iman untuk rezeki itu atau harta tersebut, maka tanamkan pula nih, apa itu? Rasa syukur. Apa artinya syukur? Memfungsikan atas apa yang Allah sudah berikan pada kita. Maka kesyukuran itu sangat penting. Sekali lagi, sangat penting. Dan ending di bulan Ramadan ini ada namanya kewajiban zakat, yakni zakat fitrah. Dan jangan lupa ada namanya zakat mal. Hitung, jangan lupa nih, semuanya lagi nonton nih, ayo hitung dari sekarang zakat kita untuk dibagi kepada siapa? Sepertiga yang pertama adalah
buat keluarga yang masuk 8 golongan. Kemudian yang kedua, sepertiga yang kedua berikan kepada yang 8 golongan yang ada hubungan dengan pekerjaan kita, tetangga, orang yang menunjang pekerjaan kita. Jangan lupa lagi, sepertiga yang ketiga adalah yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, Masya Allah. tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, tapi masuk dalam 8 golongan. Tanamkan ilmu, tanamkan keimanan dan bersyukur. Masya Allah. Kalau Ustadz Syam gimana? Bagaimana agar rezeki dilancarkan tapi tidak mengganggu ibadah di bulan Ramadan ini? Ya. Maka suatu ketika Nabi SAW sedang taklim. Ketika Nabi sedang taklim, ada orang yang sedang lewat dari taklim tersebut dengan memegang daripada alat-alat berkebunnya. Para sahabat yang melihat orang ini dengan mengatakan, aduh betapa celaka orang itu. Kita ngaji, dia ke kebun. Kita lagi ngaji, dia malah pergi kerja. Dia kok nggak ibadah, dia kok bekerja. Maka Nabi menegur sahabat tersebut dengan tidak mengecilkan ataupun mengucilkan orang yang sedang bekerja. Kenapa? Dia bekerja mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, itu juga ibadah. Ngaji juga ibadah. Maka para ulama salafus saleh mengatakan, di antara kami ada yang menguatkan ibadah sunnahnya, tapi kami lebih senang dengan orang-orang yang bukan hanya mengejar ibadah sunnahnya, tapi dia mengejar yang wajibnya. Yang mana itu wajibnya? Yang wajib itu adalah mengerjakan daripada mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Lihat bagaimana mereka mengatakan, kami lebih senang dengan orang-orang yang tidak beribadah sunnah tapi mencari rezeki yang halal supaya terjaga dari meminta-minta kepada orang lain, dibandingkan orang yang senantiasa beribadah sunnah tapi di hatinya mengatakan, ah nanti yang ngasih makan tetangga, nanti ada yang bantuin kita sembako, nanti dapat ini dari sini, nanti dapat ini dari sini. Dia sibuk mungkin ibadah sunnah di bulan Ramadan, tapi hatinya tidak berlabuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap kepada manusia. Kata ulama, kami lebih senang dengan orang yang bekerja keras, subhanallah, untuk mencari nafkah yang halal tanpa harus minta sama manusia, dibandingkan orang yang sibuk beribadah sunnah akan tetapi di hatinya mengatakan, nanti dikasih makan sama si anu, nanti dapat makanan sama si ini, nanti dapat makanan daripada manusia. Maka bekerja itu juga ibadah. Rumusnya adalah apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, usahakan bernilai ibadah. Keluar rumah mencari nafkah yang halal, niatkan ibadah. Sebelum bekerja, baca al-basmalah. Selesai bekerja, baca hamdalah, supaya semua bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan pernah meninggalkan yang wajib. Kenapa? Salat 5 waktu kita, ibadah Ramadan kita, baca Qur'annya, itu diperhatikan supaya semua pekerjaan tidak menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian Allah di dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang yang tidak dilalaikan karena pekerjaan bisnis perdagangannya dari mengingat Allah. Artinya bekerja tetap, cari rezeki tetap, tapi jangan sampai lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتقبل منا قراءتنا من القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah rezeki berlimpah berkah. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha